Halo teman-teman semuanya, kembali di season 1 dan saatnya kita untuk Let's Warp Kagura Bachi. Oke, kemarin kita sudah uh, Let's Let's Warp Ichi the Witch, di mana Ichi the Witch sudah masuk ke fase transisi di mana kita mendapatkan uh, ini di Ichi the Witch saja, cuman ya yang baik kita Ichi the Witch sekarang saya Kagura Bachi, dan di last time Kagura Bachi kita sudah melatih duel terbaik sepanjang Kagura Bachi, yaitu 12 second duel or duel double stick, dan juga kita dapatkan chapter transisi. uh, no, kita dapat aftermath dulu setelah arc-nya Sojo, dan kita dapat arc transisi ke arc Zaichi teman-teman ya. Jadi kita dapat apa chapter terakhir arc Sojo, terus aftermath atau transition, dan awal-awal Rakuzaichi teman-teman ya. Dan kita mendapatkan dua karakter baru teman-teman yang di mention, namanya itu ada Hyuki dan Hakari teman-teman ya. Yuki itu kayak dia punya kekuatan Onkotsu kalau nggak salah ya namanya ya. Dan ada juga satu lagi itu Hakari yang dia ternyata keluarga Sazanami, dan dia kayak punya jurus juga yang nggak keluar teman, yang gagal, yaitu namanya Iso. Nah, jadi cukup basa-basinya teman-teman, kita akan langsung saja ke Kagurabachi teman-teman. Ingat pose dulu, langsung saja. Oke, langsung saja namanya kita buka apa ya, di favorit kita semua, Manga Plus teman-teman ya. Oh ya, dan hari ini akan ada chapter terbaru Kagurabachi dan Ichi the Witch ya teman-teman ya. Untuk Ichi the Witch sudah keluar ininya apa? Sudah keluar untuk chapter terbarunya yang kita lihat tadi teman-teman ya. Chapter terbarunya chapter 83 ini sudah keluar. Nah, tapi untuk Kagurabachi chapter terbarunya belum keluar ya. Masih cuma sampai chapter 122. Oh iya teman, ini kayak kalian udah dibaca kan. Sebenarnya ini aku belum baca ya. Cuman ini kemarin tuh aku nyoba aja untuk yang ini hitamnya teman ya. Apakah ini tuh beneran bisa, dan ternyata beneran bisa teman-teman. Aku ini cuma nyoba untuk si ininya yang duanya, karena ini kemarin terbaru, terus ini tuh yang aku mau coba lagi itu kan yang dua-dua. Jadi aku belum baca teman-teman ya. Oke, jadi kita akan sampai ke chapter 22 ya teman-teman ya. Oke, chapter 20 sampai 22. Langsung saja lanjutkan membaca ya teman-teman ya. Senjata kamu Nabi. Siapa sangka bahwa pemuda yang dia tolong adalah anggota keluarga Sazanami, penyelenggara Rakuzaichi. Keluarga Sazanami? Aku tanya saja deh. Kau bilang butuh bantuan kan? Kalau kau tahu soal keluarga Sazanami, artinya kau tahu soal Rakuzaichi kan? Aku ingin menghentikannya. Pesta yang memuakkan itu. Hah? Bukankah keluarga Sazanami adalah penyelenggara Rakuzaichi? Kenapa kau malah... Ya, sebenarnya aku adalah bekas anggota keluarga Sazanami. Di keluarga Sazanami, kami diajari untuk mengutamakan Rakuzaichi melebihi apapun. Semua orang yang lahir di keluarga Sazami menerima pelatihan ilmu sihir sejak kecil. Kami dituntut untuk menjadi ahli sihir yang kuat dan siap mengorbankan nyawa demi melindungi keberlangsungan Rakuzaichi. Aku adalah orang terlemah yang pernah dilahirkan di keluarga Sazanami dan sama sekali tidak punya bakat dalam ilmu sihir. Selain itu, aku juga dianggap mengganggu keberlangsungan pelelangan. Karena itulah aku diusir oleh keluargaku. Pelelangan itu adalah pesta yang diadakan para manusia sampah untuk manusia sampah lainnya. Pelelangan itu bahkan menjadikan manusia baik yang masih hidup, bagi yang masih hidup ataupun sudah mati, sebagai barang lelang. Karena terlahir di keluarga seperti itu, awalnya aku menganggap semua itu sebagai hal yang wajar. Tapi suatu hari aku sadar bahwa semua itu tidak wajar. Pelelangan itu membawa penderitaan bagi orang. Apapun yang terjadi, Ragu Zaichi harus dihentikan. Kau sering beraksi untuk menolong orang-orang seperti barusan kan? Aku bukannya ingin menolong orang, aku hanya mencari
Aku sedang mencari informasi yang berkaitan dengan Rakuza Ichi. Kalau gitu pas banget dong. Aku kan anggota keluarga Sazanami. Berarti pertemuan kita memang takdir. Aku benar-benar terkejut. Benarkah kelihatannya tidak begitu? Sebagai keluarga Sazanami, apa kau tahu informasi yang hanya diketahui oleh orang dalam? Misalnya lokasi penempatan barang. Aku tahu lokasinya. Memang kenapa? Apa kau ingin mencuri sesuatu? Ya, aku ingin mencuri Shinuchi. Sebentar, aku hanya bawahan, jadi aku hanya sedikit sekali yang aku ketahui. Tapi bukankah Shinuichi adalah barang lelang utama tahun ini? Kalau kau mencurinya, sudah pasti riwayat Rakuzaichi akan tamat. Bagus, berarti kita punya tujuan yang sama. Dia berisik sekali. Aku pernah dengar soal Shinuchi. Seingatku itu adalah benda yang luar biasa. Memang, memang kau gunakan untuk apa setelah mencuri itu? Aku hanya ingin merebutnya kembali. Untuk setelahnya, aku tidak tahu. Hanya saja, aku takut. Bagiku, Shinuchi dan kata sihir lainnya adalah benda yang sangat berharga. Di balik pelelangan Shinuchi, entah sudah pasti ada kelompok tertentu yang merencanakan sesuatu dan akan terjadi pertumpahan darah. Jika aku diam saja dan membiarkan kata sihir sampai merenggut nyawa orang yang tak berdosa. Langsung ingat Sojo ya. Aku pasti akan menyerahkan diriku sendiri. Ting, halo, tering, kira itu salah nyampe nya salah telepon ya. Halo, ini Siba. Siba, apa semua baik-baik saja? Tidak ada masalah. Memang ada apa? Azami menghubungiku. Selengkapnya akan ceritakan nanti. Sekarang dengarkan dulu. Kamu Nabi telah barusan soal apa? Ada orang yang mengejarku. Sekarang aku harus kembali ke tempat persembunyian. Ikutlah denganku. Ting! Orang yang mengejarmu bernama Hyuri Kagiri. Dia adalah pengguna Gansha no Enkotsu. Enkotsu adalah benda yang mirip dengan katana sihir. Riko, jamkan tanganmu. Kekuatannya jauh lebih ilmu sihir biasa. Wuh, kerangka api kelaparan. Oh bener ya namanya Enkotsu ya namanya. Tapi lebih tepatnya Ganchano Enkotsu ya. Sudah mengincarmu kemana-mana. Chihiro Rokuhira. Kau hanya Aku hanya akan memperingatimu sekali. Letakkan sihir milikmu, maka aku juga akan menyimpan kembali Enkotsu milikku. Katana sihir. Jadi itu katana sihir ya. Lalu bukankah Rokuhira itu semua orang yang ada di sini saat semua orang yang ada di sini saat aku datang telah menghilang. Selain itu perasaan ini ilmu sihir miliknya ya. Ruang ini telah diisolasi dari dunia nyata dan berubah menjadi arena pertarungan suci. Atlet sumo adalah sumo. Ilmu sihirku tidak akan bisa dibatalkan sebelum ada pemenang dalam pertandingan ini. Kalian dari kamu Nabi ya? Aku tidak punya alasan untuk bertarung melawan kamu Nabi. Jadi, dar. Aku punya alasan untuk bertarung dengan pasarkan kata sihir milikmu. Sialan. Uh, Duar. Sial. Tadi padahal hampir saja. Ngomong, mana kata sihir yang satunya lagi? Namanya Kumo... apalah itu. Energi mistis yang dikeluarkan begitu besar hingga Akka tidak bisa menyerapnya secara sempurna. Ini KN Coach. Kurigumu sudah patah. Ini dia, Kurigumu. Apa? Patah katamu? Kata Siri bisa patah ya? Dia pasti hanya membual. Sialan, kau mencoba membohongiku ya? Terserah mau percaya atau tidak. Pokoknya, biarkan aku pergi. Aku tidak punya alasan untuk membunuh kalian. Lagi-lagi kau berkata seperti itu. Baiklah, aku paham. Kau punya keyakinan yang kuat ya, yang mulia. Tapi sekuat apapun keyakinanmu, menggunakan kata sihir untuk kepentingan pribadi tanpa perbedaan egois. Senjata terkuat itu tidak boleh digunakan atas dasar kepentingan pribadi semata. Senjata itu harus digunakan demi kepentingan negara di bawah pengawasan kamu Nabi. Riko, rusuk. Kau pernah bertemu Kazane kan? Wah, dia kehilangan bau kanannya, serta hampir semua orang yang dihormatinya.
Semua tragedi itu bisa terjadi karena ada orang menggunakan kata sihir untuk kepentingan pribadi. Wah anjir, rasa ingat Sojo ya. Kalau kau terus menggunakan kata sihir, maka tragedi itu pasti akan terulang kembali. Semar itu terdesak. Jahat sekali. Ada yang tidak beres dengan dirinya. Hei samurai, kalau kau terus menggunakan kata sihir, maka tragedi itu pasti akan kembali. Jika kau, jika aku diam dan biarkan kata sihir sampai merenggut nyawa orang lain, ternyata berdosa. Kenapa kau malah bimbang? Hei samurai, kenapa kau malah bimbang? Setan dengan semuanya. Kena kau. Anjir. Nah, aku memang tidak terlalu paham soal situasimu, soal pihak maupun soal pihak mana yang berhak menggunakan kata sihir. Tapi memangnya harus serumit itu. Ingatlah, kau itu sudah menyelamatkanku. Hancurkan kebimbangan dalam diri Chihiro. Chapter 20 selesai. Oke oke Hakuri, oke oke oke. Oke men, oke 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 oke. Kita langsung ke chapter 21 ya teman-teman ya. Ingatlah, kau ini sudah menyelamatkan diriku kan? Hakuri melindungi Chihiro dengan tubuhnya. Dan bukan hanya itu, dan bukan hanya hari ini. Seperti perkataanku yang tadi, ini adalah kedua kalinya. Aku sedang berada di dekatmu saat kau bertarung melawan pria petir itu. Kau sengaja menjadi serangan lawanmu demi menyelamatkanku kan? Juga semua orang yang ada di sana. Ternyata dia orang baik. Diam kau. Yang waktu itu ya. Setelah melihatmu pada saat itu, aku langsung yakin bahwa kau adalah orang yang pantas menggunakan katana itu. Chapter 21, menahan diri. Sekarang cepat saja dia, supaya kita bisa segera pergi untuk mengambil Shinuchi. Sekarang cepat ajar dia, supaya kita bisa pergi untuk mengambil Shinuchi. Hah? Rupanya dia juga mengincar Shinuchi ya. Itu semakin membuat nambah alasan untuk kita menghabisinya di sini sekarang juga. Ya, ternyata sakit banget, rasanya mau pingsan. Aku tidak akan bosan mengatakannya, benda itu berbahaya. Jadi harus menjadi milik benda berbahaya seperti itu harus menjadi milik negara. Shiro Rokuhira. Kalau kau memang orang baik, jangan melawan dan serahkan kata sihir milikmu. Ruang yang diciptakan oleh Tafuku memiliki aturan mutlak. Kita tak akan bisa keluar dari sini selama pertarungan belum berakhir. Namaku Tafuku. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Jadi kau hanya punya dua pilihan. Menyerahkan kata sihir itu atau melawan. Aku akan membunuhmu jika kau memilih untuk melawan. Selain itu masih ada kontrak seumur hidup. Jadi kalau kau memilih untuk melawan, maka kau akan mati sebagai musuh negara. Tapi aku tidak suka membunuh seorang pengecut. Kau membunuh Sojo setelah dia berhasil menjinakkan Kuregumo kan? Aku masih belum melihat kemampuanmu yang telah mengalahkannya. Kalau kita memang akan bertarung, kau tidak perlu lagi menahan diri dengan Kuregumo patah ya. Aku juga sudah merasakan sendiri. Kalau begitu, mengenai betapa bahayanya kata sihir itu, senjata pembunuh massal terhebat. Tragedi seperti itu bisa terjadi karena tetaplah sebuah alat untuk membunuh orang. Karena ada orang yang menggunakan kata sihir untuk kepentingan pribadi. Itu benar. Karena sihir dapat digunakan untuk hal baik maupun buruk. Karena itulah, ingatlah, kok ini sudah menyampaikanku. Aku tidak boleh bimbang. Yuki, waspadalah. Aku tidak akan menyerahkan pada siapapun. Nishiki, menumpas kejahatan serta menolong orang lemah. Aku harus melakukannya. Aku akan mengalahkan. Anjay. Riko, rusuk. Menurut Kazane, Higawa dan regunya. Menurut Kazane, Higawa dan regunya kalah karena serangan berkecepatan tinggi yang memanfaatkan kekuatan penting, petir. Lalu ini adalah serangan berkecepatan tinggi yang telah mengalahkan serangan kecepatan tinggi tersebut. Kecepatannya melampaui pikiranku. Aku akan menangkap. Dia terus mengeluarkan api untuk menyegahku mendekatnya. Tapi ada celah. Itu jebakan.
Tangkap dengan tangan kosong. Wakizashi. Sudah kuduga. Orang sehebat sepertimu pasti bisa bereaksi. Dia sengaja melakukannya setelah mengganti pedang. Cepat menghindar! Jangan meremehkanku. Apa? Padahal sudah dia dia bisa saja menghindar. Dia melakukannya. Padahal dia bisa menghindar. Dia sengaja melakukannya. Matilah kau! Wah, sudah kubidang. Tidak berbenah diri kan? Padahal aku benar-benar ingin serius membunuhmu. Tapi berani sekali kau menyerangku dengan bagian tumpul katanamu. Oh, iya iya iya. Iya. Ini pakai ini ya, mode tumpulnya ya. Ini kalau Kenshin itu dia udah ya, karena kalau Kenshin itu katanya kebalik teman-teman, yang bagian yang dalam itu yang tajam, terus yang luar itu yang tumpul. Tapi ini bukan Kenshin ya. Jadi dia dipukul pakai yang tumpul doang ya teman-teman ya. Kau tak akan bisa menang jika menyerangku dengan kau jika tidak menyerangku dengan serius. Jadi biarkan aku mempertaruhkan nyawaku juga. Gila, dia benar-benar gila. Menurutku percuma saja memintanya untuk menyerangmu dengan serius Yuki. Karena pada dasarnya, dia adalah orang yang baik. Padahal dia sudah tahu bahwa ruang ini tercipta melalui ilmu sihirku. Tapi dia tetap tidak menyerangku. Sang pemilik sihir. Padahal aku sudah bersiap. Apa dia sama sekali tidak berpikir untuk melakukannya? Tentu tidak. Dia bukan orang bodoh seperti pemuda satunya. Dia ingin menghadapi tantangan Hyuki secara terbuka. Aku tidak punya alas untuk membunuh kalian. Dia justru sedang mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghadapimu, Hyuki. Sikap yang luar biasa. Sejujurnya, dia sangat keren. Lalu Hyuki, meski aku yakin kau juga menyadarinya, kau juga menyadari sikapnya seperti itu. Tapi konflik antara posisi dan harga dirimu telah membuatmu dikuasai emosi. Aku tidak bisa membunuhmu jika kau tidak menyenangku dengan niatanmu untuk membunuhku. Tahu? Sialan kau ini benar-benar menyebalkan. Akan kubunuh kau. Diko, berikan aku tulang belakang. Jadinya yang mana? Tulang belakang. Jadi dia benar-benar ingin membunuhnya. Oh, celaka. Dia pingsan. Yuki, dan perangnya akan menghilang. Ah, Diko, batal. Ah, Taifuku, mana dia? Dia menggunakan kecepatan sihirnya untuk melarikan diri bersama pria bodoh itu. Sial, kenapa sihirmu bisa hilang? Bunda bodoh itu pingsan, jadi pertarungannya dianggap berakhir. Ah, aku gak memukulnya sekuat itu kok. Ya, 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 aku tahu. Kau sudah menahan diri. Tapi ternyata dia jauh lebih lemah dari yang kita pikirkan. Jadi sekarang bagaimana? Sudah jelas kan? Kita tahu tujuan mereka. Kita juga akan mengejarnya. Tahun ini akan penuh gejolak. Karena barang-barang yang utama tahun ini sungguh istimewa. Kepala keluarga Sazanami dan ketua Rakuzaichi, Yora Sazanami. Kata kata Nasir Sunichi. Katanya digunakan oleh pendekar agung pada masa perang SAT. Ini adalah katana yang bahkan tidak duanya di antara keenam kata sihir sekaligus mahakarya terbaik Shigero Kihira. Sayangnya kontrak seumur hidup membuatku tidak mengetahui nilai sesungguhnya dari katana ini. Tapi itu hanya untuk sekarang. Entah gejolak seperti apa yang melanda, semua tetap tidak berubah sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami akan melindungi Rakuzaichi dengan taruhan nyawa. Tapi kalau boleh jujur, aku memang merasa sedikit gugup. Pelelangan gelap Rakuzaichi semakin dekat. Niat setiap pihak mulai terungkap. Chapter 21 selesai. Ada si pendekar agung ya teman-teman ya. Siapa nih? Ini kah? Yang di penjara ini kah pendekar agungnya teman-teman? Menarik, menarik. Kita kan langsung ke chapter terakhir ya, chapter 22. Langsung saja. Di tempat persembunyian Chihiro, Kagurabachi. Chapter 21. Jangan buntu. Jadi begitu ya. Aku paham sekarang. Chihiro. Jadi begitu ya. Aku paham sekarang. Chihiro. Masa lalumu sungguh. Rupanya karena itu kau ingin merebut kembali Sunuchi. Bahkan masa lalumu juga cocok
Layaknya seorang samurai. Oh, bicara apa sih? Ah, Chihiro, kok kembali juga? Aku bilang, selamat datang. Inau, maaf karena sudah memintamu menjaga Char. Aku sama sekali nggak keberatan kok. Lagian, aku juga lagi nggak ada kerjaan. Soalnya beginilah kondisi kedai saat ini. Sedang dalam perbaikan. Chihiro, kemampuanku sudah meningkat. Kemarin kenalanmu. Aku ingin mencoba menyembuhkannya. Terima kasih, tapi sebelum tanganku, bisakah kau menyembuhkan wajah orang itu terlebih dahulu? Siapa dia? Wajahnya hancur banget. Itu siapa? Hei Chihiro, memangnya tidak apa menceritakan semua ini padanya? Apa kau yakin kita bisa mempercayai orang ini? Orang ini, dia tuh anggota keluarga Sadanami loh. Ya, kurasa sudah jelas kalau dia bukan raja. Soalnya saat sedang bertarung melawan Enkotsu, dia sampai mengorbankan dirinya demi melindungiku. Begitu ya? Rupanya dia orang baik. Kalau gitu, biar kesembuhkan. Duduklah. Yang penting, kalian semua baik-baik saja. Makasih banyak ya, Kuri. Meski wajahmu jadi hancur sih. Loading. Suci disimpan di dalam kura. Kura itu gudang ya teman-teman. Itu adalah gudang penyimpanan milik keluarga Sazanami. Ayahku menyebutnya sebagai kura. Ayahmu? Ya, kepala keluarga Sazanami, yaitu Kiora Sazanami. Semua barang yang telah dilelang di Rakuzaichi pasti akan disimpan di kura. Artinya Shinuchi juga pasti akan ada di sana. Kalau begitu, kita harus pergi ke sana. Tapi aku tidak tahu di mana kura itu berada. Setiap anggota Sazanami pasti pernah mengunjungi kura, termasuk diriku. Tapi meski kami semua pernah mengunjunginya, tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasinya, terkecuali sang kepala keluarga, yaitu ayah. Aduh, kepalaku masih sakit nih. Ini salahmu sendiri yang terlalu mementingkan harga diri. Dia salah karena sudah meremehkanku, tahu? Aku Mihara, Hyuki Kagari, satu tempat di bawah Tokyo. Oh ini markasnya kamu Nabi kah? Ding! Markas kamu Nabi. Tak banyak yang bisa datang. Tak biasanya kau datang kemari atas kemampuan sendiri. Bagaimana misimu, Yuki? Aku berhasil menemukan Chihiro Rokuhira. Tapi maaf, dia berhasil melarikan diri. Aku benar-benar gagal. Aku benar-benar gagal. Apa yang terjadi? Bukankah kau bersama Tafuku? Seharusnya tidak ada orang yang mampu meloloskan diri dari ilmu sihirnya, kan? Ada pihak lain yang mengganggu. Maafkan kami. Benar, saat itu benar-benar kacau. Tapi lain kali aku masih akan membunuhnya. Apa kau, apa kau sengaja kemari? Hanya untuk mengatakan hal itu? Mana mungkin? Aku kemari karena ingin mendengarkan rencana kalian tentang Raku Zaichi. Kalian punya rencana untuk berebut Shinichi, kan? Itu benar. Tapi rencana untuk merebut Shinichi tidak ada kaitannya denganmu. Tentu saja ada, karena aku akan pergi ke Rakuzaichi. Karena sepertinya Chihiro juga akan mengincar Shinichi. Dan kata lain, menurutku kita harus membuat kerjasama untuk merebut Shinichi sekaligus kata sihir ketujuh. Tidak, kami tidak akan merebutnya. Hah? Kami tidak butuh petarung sepertimu untuk mendapatkan Shinichi. Karena kami akan membeli Shinichi dalam lelang. Hah? Saat ini pemilik Shinichi terdahulu telah berada di bawah pengawasan kamu Nabi. Tapi karena itu kita tidak perlu bertindak gegabah. Bukan itu masalahnya. Penjaga Rakuzaichi itu keluarga Sazanami kan? Ada Mereka adalah sekumpulan sampah yang melakukan pelelangan manusia. Bisa jadi upaya merebut karena sihir adalah kesempatan kita untuk menumpas semuanya. Tapi kalian malah berencana untuk menukarkan sihir dengan uang. Itu sama saja dengan mendukung pelelangan tersebut. Tenangkan dirimu, Hyuki. Pendapatmu tidak sepenuhnya salah. Para atasan pun tidak semuanya menyetujui rencana ini. Tapi jika sampai terjadi pertarungan dengan keluarga Sazanami, maka Kabunabi akan terkena dampak yang besar. Kau, kau, kau paham kalau kita tidak bisa memberikan hal terjadi kan? Kabunabi memiliki para pemilik, sedangkan pihak penjahat memiliki katana sihir. Jadi dibilang saat ini kedudukan kita seimbang. Di tengah situasi seperti itu, sekalipun kita harus membayar mereka dengan jumlah yang cukup besar, sekalipun kita harus tunduk pada kejahatan, meski hanya untuk saat, jika dengan semua itu kita bisa mendapatkan kembali Snucci tanpa harus mengorbankan seorang pun, maka itu adalah solusi terbaik yang bisa kita lakukan untuk saat ini.
Sejak kecil, semua anggota keluarga Sazanami telah mendapatkan pelatihan ilmu sihir secara khusus. Bukan hanya itu, mereka memiliki tekad yang kuat untuk melindungi Rakuzaichi dengan cara apapun termasuk mengorbankan nyawa. Jika sampai terjadi pertarungan melawan keluarga Sazanami, maka kamu Nabi juga akan terkena dampak yang sangat besar. Meski meski menyebalkan, tapi perkataannya memang masuk akal. Aku baru saja menyelesaikan persiapan untuk Rakuzaichi. Tak ada masalah satu. Bagaimana dengan kalian? Bukan apa-apa, aku hanya penasaran. Kalian ini memiliki 4 kata sihir kan? 4 katana sihir kan? Kan itu, sudah pasti kalian melelang Shinuchi bukan hanya untuk mendapatkan uang. Bukan hanya untuk mendapatkan uang. Apa yang kalian rencanakan? Kami tidak bisa memberitahu, tapi jangan cemas. Kami tidak akan mengganggu keberadaan lelang Rakuzaichi. Oh, keberlangsungan Rakuzaichi. Yang harus kalian waspadai adalah kata sihir ketujuh kan? Kau terdengar cukup tenang. Begitukah? Mungkin karena aku merasa itu tidak akan mengubah apapun. Bisakah kau mengalahkannya? Jika maksudmu bertarung melawan kata sihir, mana mungkin. Aku tidak sesombong itu. Hanya saja, aku tidak akan biarkan Shinuchi jatuh ke tangan orang luar. Hmm, kediaman keluarga Sazunami. Ah, ayah! Selamat datang. Ayah pulang. Aku akan bermeditasi sebentar. Tepat 10 menit lagi. Bawakan teh sinen untukku. Seluruh area kediaman ini telah diselubungi oleh medan pelindung. Jadi hanya anggota keluarga Sazanami yang bisa mendeteksi keberadaan tempat ini. Apalagi sampai menginjakkan kaki ke dalamnya. Tenang sekali sikapmu. Mungkin karena aku tahu kapan harus menyerah. Profesiku telah membuatku mahir dalam menilai suatu barang. Sungguh mengejutkan, padahal baru saja aku membicarakan dengan kalian. Tutup mulut. Kau hanya perlu menjawab pertanyaan satu pertanyaan kami. Di mana Shinichi berada? Kalau aku menjawabnya, apakah kalian bersedia meninggalkan kediamanku? Anjay, dia sama sekali tidak berniat menjawabnya. Chapter 22 selesai. Anjay, teman-teman ya. Sinema, teman-teman. Yeah. Itu dia teman-temannya untuk Kagura Baca chapter 20 sampai 22. Teman-teman gimana kalian bisa komen di bawah ya. Dan setiap Kagura Baca itu baca pasti lama ya teman-teman ya. 20 menitan anjir. Padahal tadi itu Duit juga full yapping loh. Tapi nggak selama ini berasa. Oke teman ya. Jadi kita masih dalam sesi transisi ke Rakuzaichi. Ini bukan transisi, maksudku build up untuk Rakuzaichi ya teman-teman. Kita dikasih satu sedikit action di sini yaitu Yuki dengan Enkotsu-nya uh, melawan Chihiro dengan Entennya teman-teman. Dan berakhir dengan kita anggap seri lah ya, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang ya. Karena uh, itu diinterupsi oleh Hakuri teman-teman ya. Karena Hakuri pingsan, jadi ringnya itu hilang teman-teman. Tapi apakah bisa dibilang menang Chihiro kan Chihiro bisa kabur ya bisa kabur ya kita nggak tahu teman-teman ya. Karena keduanya kalau kita baca narasinya ya, keduanya si Hyuki sama Chihiro itu keduanya sama-sama menahan diri ya teman-teman ya. Hyuki menahan diri itu nggak ngeluarin langsung semua kekuatannya si Flambone-nya kan nanti juga diizinin cuma sampai sampai torso kalau nggak salah diizinin sama itunya di chapter kemarin kan. Terus si Hero juga tangan satunya masih hilang dan dia gak berniat membunuh teman-temannya. Dia cuma berniat untuk katanya bikin pingsan doang si Yuki katanya tadi karena dia mukul pakai pedang tumpulnya itu teman-teman ya. Dan di akhir chapter Shiba dan Chihiro langsung aja masuk ke rumah Sazanami teman-teman ya. Wah, next chapter bakal menarik teman-teman ya. Jadi kita udahin dulu untuk sampai di sini untuk Let's Lab Kagura Bachi dan kita akan ketemu lagi di next video teman-teman ya. Bye bye.